Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Ada masalah yang dialami oleh sahabat gagal ginjal, sahabat cuci darah, yaitu masalah tekanan darah, hipertensi. Hipertensi yang tak pernah bisa turun selama ia menjalani cuci darah. Ada yang 5 tahun, ada yang sudah 7 tahun cuci darah dan tensinya tidak pernah rendah. Anehnya, tensinya selalu tinggi justru pada saat cuci darah. Saat HD, tensinya terus naik. Ini banyak ya, banyak sekali kejadian. Saat di rumah, tensinya normal. Ya relatif normal, meskipun tinggi tapi tidak terlalu melambung. Datang cuci darah, tensinya normal, 130/80. Sejam pertama tensinya sudah naik, ya. Sejam pertama tensinya sudah naik menjadi 160. Jam kedua naik lagi. Jam ketiga tambah tinggi. Akibatnya teman-teman ini ya bermasalah dengan HD-nya. Selesai HD nggak bisa suntik hemapo. Hemaponya ya ada yang nggak bisa diberikan. Ada yang diberikan lalu numpuk di rumah, nggak bisa suntik setelah cuci darah. Ini banyak dialami, ya. Banyak dialami tensi naik saat HD. Padahal kita sering mendengar ya, kalau kita mengeluh di media sosial, rame-rame teman-teman memberi solusi, ya. Langsung cek berat kering, turunkan berat kering, itu cairannya masih banyak. Padahal teman-teman ini cairannya itu nggak banyak, ya. Naik saat HD, ya, antar HD itu kenaikannya cuma 500, maksimal 1000. Kadang nggak naik berat badan, tarikannya biasanya 500 atau 1200, bahkan kadang bingung mau narik berapa. Tidak ada timbunan cairan di dalam tubuhnya, tetapi tensinya tidak pernah bisa turun. Dan ini terjadi saat HD. Harusnya ya, kalau HD itu cairan dikeluarkan, pembuluh darahnya mulai fleksibel ya, tekanannya harusnya makin turun. Bahkan cenderung drop. Tetapi banyak kawan-kawan yang justru saat HD tensinya makin tinggi. Dan ini di banyak unit HD tidak bisa diatasi. Perawat memberi obat ya, obat tensi. Coba diminum obatnya. Ini obat sudah berlapis-lapis ya. Di rumah sudah minum amlodipin, diberi obat yang lain, bahkan minum obat yang cepat menurunkan tensi karena bekerja di jantung, yaitu minum klonidin atau sejenisnya, ya. Tapi tensinya nggak mau turun, tensinya bandel. Teman-teman yang mengalami ini, yuk kita diskusikan, ya. Ini dialami oleh banyak pasien di Indonesia. Apa penyebabnya? Ini. Saya akan
akan cerita dulu tentang dua sahabat yang selalu bermasalah dengan tensi, ya. Yang satu sahabat saya di tempat HD yang lama, yang sebelum BPJS. Yang satu sahabat saya di tempat HD yang baru. Dua-duanya wanita, ibu-ibu. Sepanjang karir HD-nya, sepanjang menjalani cuci darah, ya 5 tahun, 7 tahun, itu mengalami masalah dengan tensi, hipertensi. Tensinya nggak turun-turun. Sahabat ini berat badannya sama, ya beda-beda tipis, 40, yang satu 42. Minumnya juga selalu sedikit. Dua-duanya itu naik berat antar HD itu kira-kira 500 sampai 1 liter. 500 sampai 1000, ya. Nah, salah satu di antara mereka ini sempat dinobatkan sebagai HD Wati Teladan. Karena stabil, naiknya stabil, rendah. Ya, rendah. Tidak pernah kelebihan cairan. Tidak pernah, apalagi bengkak, ya. Kadang-kadang bahkan kesulitan menentukan tarikan karena saat datang timbangannya nggak naik. Ini dua-duanya mirip, tetapi dua-duanya mengalami masalah yang sama. Tensinya nggak pernah rendah. Tensinya nggak pernah stabil, khusus saat HD. Nah, kebiasaan keduanya sama, ya. Sebutlah yang satu bernama Ibu Bunga. Yang satu bernama Ibu Dahlia. Cantik, ya. Ibu Bunga dan Ibu Dahlia. Nah, Ibu Bunga ini pola makannya sama dengan Ibu Dahlia, mirip-mirip. Sama-sama tidak mau makan sayur, takut makan sayur, sama-sama tidak pernah sama sekali makan buah. Ibu Bunga ini dari tahun pertama sampai tahun kelima tidak pernah makan buah. Makannya hanya pehu-pehu, tempe, tahu, tempe, tahu. Sekali tempo saya ajak makan di Saung Sunda, ya. Iseng-iseng saya pesankan sayur asem dan empal, daging, ya. Dia tetap tidak mau makan sayur asem. Dia tidak pernah makan sayuran. Jadi sejak pertama HD, ya pehu-pehu. Saya tidak tahu dia mendapatkan ilmu di mana, ya, sehingga makannya hanya tempe tahu, tempe tahu. Badannya kering, kurus, ya. Ibu Dahlia sama, makanya telur teri, apalagi tidak doyan makan daging atau ayam. Ikan juga nggak suka, ya. Badannya kurus, kering. Tapi tensinya ini dua-duanya tinggi, selalu tinggi. Sahabatku, tensi selalu berhubungan dengan pembuluh darah. Ya, tensi itu, tekanan darah itu adalah yang diukur tekanan darah ke dinding pembuluh darah. Bukan tekanan aliran darah, ya, tetapi tekanan darah ke dinding pembuluh darah. Ada dua hal yang menyebabkan tensi selalu tinggi, yaitu yang pertama, kelebihan cairan. Cairan di dalam tubuh terlalu banyak, cairan di dalam pembuluh darah ini meluap, ya, sangat banyak, sehingga pembuluh darah yang kapasitasnya segini, ya, itu mendapat suplai cairan yang cukup banyak, akhirnya melendung. Nah, tekanan karena sudah melendung, sudah maksimal, fleksibilitasnya sudah mentok, tekanannya menjadi tinggi. Jadi saat jantung memompa, darah mengalir, pembuluh darah yang sudah melendung itu tertekan. Tekanannya menjadi tinggi. Ini yang disebut tekanan darah tinggi karena cairan yang berlebihan. Itu penyebab pertama, ya. Tekanan darah tinggi karena kelebihan cairan. Maka cara untuk menurunkan tekanan darah ini
yaitu dengan menurunkan berat kering, membuang hutang-hutang cairan di dalam tubuh. Teman-teman sering mengusulkan ya, temukan berat keringnya, itu cairannya kebanyakan, kurangi minum, kurangi asupan cairan. Itu jika tekanan darah tinggi karena kelebihan cairan. Yang kedua, karena masalah pembuluh darah. Pembuluh darahnya biasanya kaku ya. Pembuluh darahnya tidak lentur. Fleksibilitasnya rendah. Kenapa pembuluh darahnya tidak lentur? Ya karena kekurangan zat-zat yang dapat membantu kelenturan pembuluh darah, yaitu antara lain kalium. Kekurangan kalium. Banyak pasien cuci darah yang takut makan buah dan sayur. Sama seperti Ibu Bunga dan Ibu Dahlia, ya. Makannya pehu-pehu, telur teri, tidak pernah makan buah, tidak pernah makan sayuran. Akibatnya pembuluh darahnya tidak fleksibel, kaku, sehingga saat jantung memompa, meskipun tidak banyak cairan, tetapi karena pembuluh darahnya kaku, menyempit, darah mengalir, tekanannya menjadi tinggi. Ini karena pembuluh darahnya tidak fleksibel. Nah, kenapa tekanannya justru meninggi pada saat cuci darah? Bukankah seharusnya karena cairannya turun, maka tekanannya menjadi rendah? Kenapa tekanannya menjadi tinggi? Kenapa semakin bertambah jam cuci darahnya, tekanannya semakin tinggi? Ini sahabat. Sahabat, saat kita menjalani cuci darah, di bawah mesin biasanya ya ada 2 tabung. Yang satu tabung cairan dialisat, yang satu tabung cairan PIK. Nah, dua-duanya ini digunakan untuk proses cuci darah, pencucian darah kita. Nah, cairan dialisat yang banyak beredar di Indonesia ini umumnya cairan yang dengan konsentrasi kalsium cukup tinggi. Ya, mungkin karena kalsium sangat dibutuhkan ya. Pasien cuci darah biasanya kekurangan kalsium. Itu sebabnya, sahabatku, kawan-kawan yang melakukan cek lab fosfor dan kalsium, utamanya kalsium setelah cuci darah, biasanya kalsiumnya naik. Nah, kalsium yang terdapat di dalam cairan dialisat itu yang masuk ke dalam darah kita, meningkatkan kalsium di dalam aliran darah kita. Itu menyebabkan kontraksi otot pembuluh darah. Ya, kalsium itu menyebabkan kontraksi pembuluh darah, ya, dan menyebabkan pembuluh darah kita menjadi tegang, kaku. Itu sebabnya teman-teman yang kaliumnya rendah, yang jarang makan buah, jarang makan sayur, yang tidak pernah ngecek kadar kaliumnya, yang menyebabkan pembuluh darahnya lebih kaku, tidak fleksibel. Begitu mendapat suplai kalsium yang berlebihan, menjadi kontraksi. Nah, itulah yang menyebabkan tensinya menjadi tinggi. Bahkan ini tidak mempan diberi obat untuk melenturkan. Ya, saat HD itu kita sudah minum obat, tidak mempan. Itu sahabatku, mengapa saat cuci darah tensi seseorang terus naik. Yaitu, saya ulang ya, karena pembuluh darahnya memang fleksibilitasnya kurang, lebih kaku karena kekurangan kalium dalam waktu yang sangat lama, dan mendapat
suplai kalsium dari dialisat. Dan ini menyebabkan kontraksi. Pembuluhnya menjadi lebih kaku dan menyempit. Sehingga tekanan darahnya menjadi tinggi. Apa solusi supaya tekanan darahnya relatif terbantu, ya, supaya tidak terus-menerus naik? Solusinya mengganti cairan dialisat dengan dialisat yang konsentrasi kalsiumnya lebih rendah. Tetapi ini tidak mungkin, sahabat. Kita datang HD dengan paket yang sudah ditentukan. Dialisernya, waktu HD-nya, dialisatnya, semuanya sudah ditetapkan. Tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Nah, tetapi ada usaha yang dapat dilakukan meskipun tidak mudah dan butuh waktu. Yaitu tetap rajin minum obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Utamanya obat rutin ya, amlodipin. Ini penting. Amlodipin ini penting untuk kita seluruhnya pasien cuci darah yang tensinya sering tinggi. Kenapa? Karena amlodipin ini bekerja di pembuluh darah, ya. Dia menghambat penyerapan kalsium di pembuluh darah, ya, ngeblok supaya kalsium tidak mudah diserap oleh pembuluh darah, supaya pembuluh darahnya tetap fleksibel, tetap lentur, sehingga tekanan darah terjaga. Selain itu, ini ya, periksa secara berkala kadar kalium darah kita. Ini elektrolit yang sering dibicarakan, dibenci, dijauhi. Sampai-sampai Ibu Bunga dan Ibu Dahlia tadi itu tidak berani makan sayur, tidak berani makan buah, tidak berani makan yang bervariasi. Hanya pehu-pehu dan telur-telur. Ya, pembuluh darahnya menjadi kaku dan tidak fleksibel. Penting sekali untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bervariasi yang juga mengandung kalium cukup. Supaya apa? Supaya pembuluh darah kita tetap terjaga. Solusi yang lain, usahakan di saat HD jika tensinya terus naik, mintalah oksigen, ya, pasang oksigen. Oksigen dipasang tidak harus menunggu kita sesak napas. Jadi itu sahabatku, sekali lagi kita membutuhkan kalium untuk memelihara pembuluh darah kita supaya tetap fleksibel, tetap lentur, menjaga tensi kita supaya tidak terus-menerus tinggi. Jangan takut makan sayur, jangan takut makan buah. Semangat sehat.